This beat got me feeling like 바람처럼 스쳐가는 흔한 인연이 아니길. Selamat pagi semuanya untuk anak didik kami dimanapun berada. Tetap semangat meskipun untuk semester ini kita tetap masih belajar di rumah. Hari ini kita akan kembali belajar kimia dengan topik teori asam basa. Teori asam basa itu ada tiga yang perlu kita bahas pemahaman tentang asam basa. Yang pertama itu adalah teori Arrhenius. Nantinya teori Arrhenius itu tentang adanya ion H positif dengan OH negatif yang dihasilkan. Yang kedua teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry nantinya itu berhubungan dengan proton atau H positif. Ada si pendonor, ada yang si penerima. Yang terakhir itu adalah teori Lewis. Teori Lewis itu berkaitan dengan PEB, pasangan elektron bebas. Jadi ada yang mendonor PEB, ada yang jadi akseptor. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama untuk teori Arrhenius. Untuk teori Arrhenius bahwa asam itu yang menghasilkan H positif. Nanti setiap ada suatu zat yang ketika kita ionisasi menghasilkan H positif, maka itu disebut dengan asam. Kemudian untuk valensi asam ada yang disebut valensi. Maka valensi asam itu adalah jumlah ion H positif. Oke, kita misalkan contoh yang pertama ada HCl. Maka ketika HCl diionisasi, dia akan menghasilkan H positif ditambah Cl negatif. Maka kita perhatikan adanya ion H positif yang dihasilkan, inilah menandakan dia itu adalah asam. Bahwa si HCl ini adalah asam. Oke, di sini H positifnya ada 1, maka HCl itu adalah valensi 1. Kemudian yang kedua, ada dia H2SO4. Kalau H2SO4 kita ionisasi, dia akan menghasilkan 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Tetap ada H positif yang dihasilkan, maka H2SO4 itu adalah asam. Berapa valensinya? Lihat di sini. Si H positif ada 2 atau koefisien si H positif, maka H2SO4 itu adalah valensi 2. Kemudian ada dia H3PO4. Kalau H3PO4 diionisasi, maka menghasilkan 3H positif ditambah PO4 3 negatif. Maka ion H positif yang dihasilkan adalah 3. Berarti H3PO4 itu adalah valensi 3. Jadi nantinya setiap suatu zat ada ion H positif yang dihasilkan, maka itu disebut asam. Jadi semua ini ada H positifnya, ada H positifnya, ada H positifnya, itu menandakan bahwa zat tersebut itu adalah asam. Jadi ingat bahwa di teori Arrhenius asam adalah zat yang menghasilkan ion positif, ion H positif. Oke, gimana kalau basa? Kalau basa, kalau tadi asam ion H positif, maka basa itu yang menghasilkan ion OH negatif. Maka kalau di valensi basa itu jumlah ion OH negatif. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya ada NaOH, kita ionisasi, maka dia akan menghasilkan Na positif ditambah OH negatif. Oke, si NaOH ketika diionisasi dia menghasilkan OH. Berarti adanya OH inilah maka nantinya si NaOH disebut sebagai basa. Berapa valensi basanya atau jumlah OH negatif itu adalah 1. Maka NaOH itu valensi 1. Oke, gimana kalau valensi 2? Misalnya
OH negatif. Oke, lihat koefisien dari si OH ada angka 2, maka MgOH 2 kali itu memiliki valensi 2. Kalau yang valensi 3 ada AlOH 3 kali. Ketika kita ionisasi maka menjadi Al 3 positif ditambah 3 OH negatif. Koefisien dari si OH itu 3, maka AlOH 3 kali valensinya adalah 3. Gitu dia. Jadi itu menurut si Arrhenius bahwa asam adanya H positif yang dihasilkan. Kalau dia basa adanya ion OH negatif yang dihasilkan. Jadi dari teori Arrhenius ini nantinya ada asam basa dibagi dua. Ada asam kuat, ada asam lemah. Ada basa kuat, ada basa lemah. Yang pertama itu asam. Asam itu ada asam kuat, ada asam lemah. Apa yang menjadi perbedaan asam kuat dengan asam lemah? Salah satunya adalah terionisasinya. Kalau dia asam kuat, dia terionisasi sempurna, atau nanti nilai alfa atau derajat ionisasi itu sama dengan 1. Apa maksudnya terionisasi sempurna? Ketika nanti suatu asam kuat diionisasi, maka semuanya akan menjadi ion, sehingga dihasilkan nanti reaksi yang searah. Salah satu contoh asam kuat itu adalah HCl. Maka HCl itu akan menghasilkan H positif ditambah Cl negatif. Semua si HCl ini akan berubah menjadi H positif tambah Cl negatif. Artinya nanti dalam larutannya tidak kita temukan lagi si HCl, tapi yang kita temukan H positif dengan Cl negatif. Apa aja yang termasuk contoh asam kuat? Ibu buat kalian seperti ini, biar agak gampang diingat. Celana baru karena ingin disunat sama calon sunat. Sengaja untuk yang tinta biru itu bedakan. Jadi yang tinta biru itu ada tanda asam. Celana, ingat bahwa asam tadi kata Arrhenius ditandai dengan H positif. Berarti di celana ini HCl, di baru itu HBr, Noah itu HNO3, ingin itu HI, di sini disunat, berarti sulfat. Sulfat itu H2SO4. Kemudian calon sunat berarti HClO4. Jadi yang termasuk asam kuat ada HCl, ada HBr, asam klorida, asam bromida, asam nitrat, HI, H2SO4 dan HClO4. Itu kalau dia asam kuat. Gimana kalau asam lemah? Perbedaan dengan asam lemah, kalau tadi yang kuat itu terionisasi sempurna atau semua menjadi ion, berbeda dengan lemah, dia hanya terionisasi sebagian. Untuk nilai derajat ionisasi atau alfanya kurang dari 1 atau lebih dari 0. Jadi di antara 0 sampai dengan 1. Itu kalau derajat ionisasinya. Sehingga nantinya ada reaksinya itu dua arah, atau yang disebut dengan reaksi bolak-balik. Maka salah satu contohnya adalah HF. HF, maka itu bacanya ini adalah setimbang. Jadi bedakan lagi, kalau yang kuat panahnya 1 atau searah. Kalau yang lemah panahnya 2 atau reaksi bolak-balik. HF setimbang dengan H positif tambah F negatif. Maksudnya apa? Tidak semuanya HF berubah menjadi H positif dengan F negatif. Maka di lautan itu hanya sebagian itu yang berubah. Maka masih kita temukan nantinya ada HF di dalam lautan tersebut. Oke, apa aja contoh asam lemah? Ada CH3COH, ada HF, ada H2S, ada H3PO4, ada HNO2, HCN dan yang lainnya. Yang pasti asam lemah itu di luar yang asam kuat tadi. Gitu. Itu untuk asam. Oke, gimana kalau basa? Sebenarnya asam dan basa itu mirip-mirip. Miripnya bedanya hanya asam ditandai dengan H positif tadi menurut si Arrhenius, kalau basa ditandai dengan OH negatif. Kalau basa kuat dan basa lemah itu sama dengan asam kuat dengan asam lemah. Basa kuat terionisasi sempurna, basa lemah terionisasi sebagian. Sama dengan nilai derajat ionisasi juga. Yang kuat alfa sama dengan 1, kalau yang lemah
di atas 0 sampai kurang dari 1. Oke, untuk reaksinya juga demikian. Yang kuat reaksi searah, kalau dia lemah reaksinya 2 arah. Apa yang menjadi contoh bahasa kuat? Oke, biar gampang Ibu buatkannya pakai kata-kata seperti ini. Jadi sebisa mungkin upayakan yang kuat itu dihafal. Sampai seperti tadi. Asam kuat itu dihafal, celana baru karena Noah ingin disunat sama calon sunat. Maka di luar itulah yang termasuk asam lemah. Sama dengan nanti yang bahasa kuat. Ketika semua bahasa kuat kita hafal, maka di luar bahasa kuat yang ada OH-nya, maka itulah yang bahasa lemah. Oke, Linda kalau Rabu, Kamis, Minggu baru cari nafkah. Katanya si Linda ini kalau Rabu, Kamis, Minggu baru cari nafkah. Senin, Selasa, Jumat dia kayak belajar. Ya, jadi ingat tadi bahasa dengan OH, LIOH dari Linda, dari kalau KOH, Rabunya RBOH, Kamisnya CSOH, Minggu MgOH 2 kali. Ingat, magnesium itu golongan 2, makanya dia variasi 2. Kemudian BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan terakhir natrium hidroksida atau NaOH. Maka nanti yang bahasa lemah itu di luar ini. Ya, salah satunya NH4OH, ada ALH3, ada besi hidroksida, ada dia ZnOH 2 kali, ada Cu2 hidroksida. Oke, yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi biasanya teori asam basa Bronsted-Lowry itu disebut dengan yang adanya pasangan asam basa konjugasi. Apa pengertian asam atau basa menurut Bronsted-Lowry? Kalau dia yang asam itu nanti memberi H positif. Jadi ketika dia memberikan, maka disebut dengan donor proton. Berarti kalau ada yang memberikan, kalau ada yang mendonor, maka harus ada yang menerima. Jadi basa itu menerima H positif atau akseptor proton. Kalau kita perhatikan, ada reaksi Ha ditambah B menghasilkan Ap negatif tambah Hb+. Maka lihat di sini, kira-kira mana sebagai asam, mana sebagai basa? Kalau kita lihat tadi, si asam yang memberi H positif, maka bisa kita simpulkan bahwa asam itu harus ada H positifnya. Maka lihat antara Ha dengan B, si Ha ada H-nya, si B nggak ada. Maka bisa kita pastikan bahwa si Ha itu adalah asam, kemudian si B adalah basa. Oke, maka gimana pasangannya? Perhatikan Ha itu mirip dengan A negatif. Maka inilah sebagai pasangan asam basa konjugasi. Kemudian si B ini mirip dengan Hb+. Kalau dia si Ha, dia sebagai asam, maka dia akan memberikan si H positifnya. Artinya, ketika diberikannya H, otomatis H milik dia berkurang. Itulah kenapa di akhir dia menjadi A negatif. Hanya diberikan kepada si B. Sehingga si B itu di akhir bertambah hanya karena dia sudah menerima dari si Ha tadi. Jadi kesimpulannya Ha itu asam, maka pasangan dia itulah disebut dengan basa konjugasi. Kalau si B dia adalah basa, maka ketika dia menerima si H, maka yang akhir setelah diterima si H itulah konjugasinya atau asam konjugasi. Jadi ciri khas dari Bronsted-Lowry, cara menyimpulkannya gampang. Gampangnya di mana? Kalau dia asam itu pasti hanya lebih banyak. Kalau basa hanya lebih sedikit. Kemudian cara menentukan pasangan. Cara menentukan pasangan asam basa konjugasi, mereka itu nanti hanya beda 1 H. Hanya beda 1 H aja. Artinya, kita bisa membuatkan siapa konjugasi mereka. Contoh, kalau misalnya ada H2O,
positif atau mendonor, maka berkurang satu H-nya, sehingga konjugasi dari H2O itu adalah OH negatif. Itulah basa konjugasinya. Nanti H2O bisa juga sebagai basa. Kita perhatikan, kalau dia H2O, sekarang kita buat sebagai basa. Basa tadi gimana? Basa menerima H positif. Maka kalau dia menerima H positif, berarti hanya bertambah. Maka di akhir, di sini hanya 2, berarti harus jadi 3. Maka menjadi H3O positif. Itulah sebagai asam konjugasinya. Artinya, kalau di bawah teori, ada saatnya suatu zat itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Contohnya H2O tadi, dia bisa sebagai asam, bisa sebagai basa. Tapi nggak semua zat. Kenapa nggak semua zat? Ada saatnya zat itu nggak bisa memberi H positif. Oke, kita misalkan contohnya, ada Cl negatif. Kira-kira sekarang, kalau Cl negatif, itu bisa nggak sebagai asam? Padahal tadi asam adalah yang memberi H positif. Maka nggak mungkin, karena dia nggak memiliki H positif. Maka Cl negatif itu hanya bisa sebagai basa. Maka kalau Cl negatif sebagai basa, apa yang menjadi asam konjugasinya? Masuklah si H-nya, maka menjadi HCl. Inilah asam konjugasinya. Oke, kita buat satu lagi untuk soalnya. HCl ditambah H2O itu akan menghasilkan Cl negatif ditambah H3O positif. Kita mau lihat di sini siapa sebagai asam, siapa sebagai basa, dan mana pasangan asam-basa konjugasi. Maka ingat, asam itu hanya paling banyak, basa itu hanya paling sedikit. Antara HCl dengan H2O, siapa paling banyak? Tentu si H2O. Maka pasti ini si H2O lah sebagai asam. Kemudian si HCl itu bisa dipotongkan. HCl ditambah H2O menghasilkan Cl negatif tambah H3O positif. Maka kita lihat yang berpasangan. Yang berpasangan itu hanya beda satu H. Maka HCl ini mirip dengan Cl negatif. Kemudian H2O itu mirip dengan H3O positif. Maka lihatlah, kalau si HCl menjadi Cl negatif hanya bertambah atau berkurang? HCl menjadi Cl negatif hanya berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena dia sudah memberikan kepada H2O. Berarti yang memberikan H positif atau donor itu adalah asam. Sehingga pasangannya adalah basa konjugasi. Kemudian H2O, dari H2O menjadi H3O positif. Hanya dari 2 menjadi 3, berarti bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena si H2O telah menerima satu H dari si HCl. Sehingga H2O itu adalah basa, H3O positif itu adalah asam konjugasi. Itu dia. Oke, kita buat satu soal lagi. Ada Br negatif ditambah H2O menghasilkan HBr ditambah OH negatif. Tentukan mana pasangan asam basa konjugasinya. Siapa asam, siapa basa. Oke, kita cek satu persatu. Tinggal pasangan asam basa konjugasi, lihat yang mirip. Hanya beda satu H. Si Br tentunya mirip dengan si HBr. H2O mirip dengan OH negatif. Br negatif menjadi HBr hanya bertambah atau berkurang? Dia hanya bertambah. Berarti si Br ini ada menerima si H, berarti dia sebagai akseptor. Maka ini basa. Otomatis pasangannya adalah asam konjugasi. Maka lihat si H2O. H2O menjadi OH negatif. Di sini hanya 2, di sini 1. Ternyata dia berkurang. Maka ini adalah asam
asam, ini basa konjugasi. Jadi itu dia cara menentukan asam dan basa menurut si teori Bronsted-Lowry. Asam itu pendonor, basa itu yang akseptor atau menerima. Oke, kita lanjut untuk teori Lewis. Untuk teori Lewis ini tentang pasangan elektron bebas. Asam adalah yang menerima pasangan elektron bebas atau akseptor PeB. Basa itu yang memberi pasangan elektron bebas atau si pendonor. Maka nantinya kalau di teori Lewis kita pastikan bahwa yang berhak sebagai basa itu harus memiliki PeB. Yang pasti tidak mungkin dia mendonor padahal dia tidak memiliki. Oke, contohnya seperti apa? Kita buat untuk contoh asam basa Lewis. Ada BF3 ditambah NH3, ini nanti akan menghasilkan senyawa BF3 NH3. Kita melihat antara BF3 dengan NH3 siapa asam, siapa basa. Oke, anak-anak sekalian, sebenarnya gampang menentukan ini tanpa kita gambarkan struktur Lewisnya. Ya, dengan syarat harus hafal sistem periodik. Ayo, B golongan berapa? B itu golongan 3, si F golongan 7. Maka si F, 1F akan membutuhkan satu lagi supaya dia oktet. Maka dia ada 3 si F, maka semua punya si B akan terpakai. Maka bisa kita gambarkan untuk struktur Lewisnya. B, F-nya ada 3. Ingat bahwa si F itu golongan 7. Jadi dia akan memiliki valensi 7 sehingga akan meminta punya si B1. F ini juga demikian. Dia punya valensi 7 sehingga meminta 1 punya si B. F ini juga demikian, meminta 1 punya si B. Sehingga si F itu udah oktet. Si B tadi golongan 3, maka semua habis terpakai oleh si F. Tapi ternyata dia harus bereaksi lagi dengan si NH3. Berarti N-nya ada 1, H-nya ada 3. H itu golongan 1, maka dia butuh 1 lagi supaya dia sabit duplet. Maka dia ambil si N. Ini juga demikian, ini juga demikian. Sehingga si H itu nanti mencapai duplet. N golongan berapa? Ya, N golongan 5. Ternyata masih 3 yang terpakai, maka ada di sini sisa sepasang lagi. Maka inilah yang disebut dengan pasangan elektron bebas. Sehingga supaya bisa berikatan BF3 dengan NH3, maka inilah yang akan diberikan kepada si B. Sehingga tadi punya si B masih 6, ikut punya si N, maka menjadi 8 atau oktet. Sehingga kalau kita gambarkan B, F, F-nya ada 3, kemudian si N tadi memberikan kepada si B, maka di sini dia pasangan bebasnya. N hanya ada 3. Maka bisa kita simpulkan yang ada PeB itu adalah si basa. Maka si basa itu adalah NH3, si asam itu adalah si BF3. Jadi yang memberi PeB itu basa, yang menerima PeB itu adalah asam. Jadi itu untuk 3 teori asam basa. Semoga dengan apa yang dijelaskan anak-anak sekalian boleh memahami dan mengerti tentang teori asam basa, teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Oke, sampai jumpa untuk program berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, selamat pagi.